Nah, terus setelah kita alokasikan si kerugian atas penjualan piutangnya ini, kita langsung totalin aja nih lagi nih seluruh saldonya. Kas jadinya ada 13 juta, terus piutangnya habis ya karena dijual, persediaannya masih turun 10 juta, aset tetapnya juga masih turun 75 juta, kewajiban 42 juta, terus ini kita jumlahkan, karena dia menanggung kerugian berarti jadinya berkurang si saldo modal Ahmad, Haris, dan Agusnya. Nah, saldonya jadi 33 juta 200, 9 juta 200, dan 13 juta 600. Terus selanjutnya itu ada persediaan dijual dengan harga 7 juta. Berarti sama ya kayak tadi. Ketika kita menjual persediaan, otomatis kita juga menerima kas gitu sebesar 7 juta. Makanya kas kita bertambah. Di sini 7 juta. Lalu nilai persediaan kita habis seluruhnya karena telah dijual. Makanya di sini kita kurangi si persediaannya sebesar 10 juta. Terus karena nilai bukunya itu persediaannya cuma 10 juta, terus kas yang kita terima 7 juta, lagi-lagi di sini kita harus mengalokasikan kerugiannya nih ke saldo modal sekutunya sebesar selisihnya berarti 3 juta ya. 3 juta dikali 40%, Haris juga 3 juta dikali 40%, Agus juga 3 juta dikali 20%. Terus kita jumlahin semuanya ke bawah. Berarti apa aja nih yang udah habis, piutang udah 0, persediaan juga udah 0. Terus selanjutnya dijual aset tetap pada tanggal 1 Juli 2018. Aset tetapnya itu dijual 70 juta, berarti kita nerima kas 70 juta, namun nilai aset tetapnya juga berkurang sebesar 75 juta, karena asumsinya itu seluruh asetnya itu dijual ini tuh, sebesar 75 juta. Lagi-lagi kita harus menyisihkan kerugian gitu. Kerugiannya itu sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta, berarti 5 juta dikali 2 juta, dikali 40%. Ini juga sama, 5 juta dikali 40%, ini 5 juta dikali 20%. Sehingga saldo setelah penjualan seluruh aset tetap itu untuk kasnya ada sebesar 90 juta, piutang persediaan dan aset tetapnya telah habis karena dijual seluruhnya, kewajibannya juga kita mesti turunin aja sebesar 42 juta. Saldo Ahmad setelah menanggung kerugian itu jadinya sisa 30 juta, Haris juga sisa 6 juta, dan Agus sisa 12 juta. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada. Cukup? Ya, dilanjut ya. Nah, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Yang kedua itu ada utang dibayar kepada kreditor pada tanggal 10 Juli 2018. Berarti di sini nggak disebutin ya jumlah yang dibayarnya berapa ya. Udah berarti kita asumsinya itu seluruh utang yang ada di SOFP ini asumsinya dibayar semua gitu. Kayak di sini kas kita karena membayar utang berkurang sebesar 42 juta dan kewajibannya juga di sini karena kita melunasi berkurang 42 juta. Untuk Ahmad, Haris, dan Agus ini nggak ada apa-apanya ya, kosongin aja. Jadi saldo mereka langsung diturunin aja gitu, karena kan bayarnya semua bisa ditanggung pakai kas gitu. 42 juta, jadi kasnya di sini sisa 48 juta. Piutang, persediaan, aset tetap, dan kewajiban jumlahnya sekarang sudah 0 semuanya. Nah, terus sisa kas didistribusikan kepada sekutu pada tanggal 31 Juli 2018. Berarti di sini sisa kasnya ada berapa nih? Ada 48 juta. Nah, sebenarnya sebelum distribusi itu harusnya ini jumlahnya sama ya, debit sama kreditnya.
Jadi ini sebelumnya juga udah 48 juta. Terus ini jumlah si saldo modalnya juga udah sama nih 48 juta. Jadi pas waktu dialokasi si kasnya, semua saldonya itu saldo pasca likuidasinya 0 gitu. Untuk 48 juta ini juga langsung dibagikannya itu sesuai saldonya. Jadi jangan dilebihkan gitu. Jangan dilebihin sesuai persentase, tapi pembagiannya itu harus berdasarkan saldo mereka sisanya berapa sebelumnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Udah, jadi dari laporan likuidasi dan realisasi persekutuan ini, kita bisa buat jurnal transaksi atas penjualan aset non-kas, terus pembayaran utang, kayak gitu, sama pendistribusian kasnya. Yang pertama itu kan ada penjualan piutang, namun kan penjualannya itu disertai kerugian, berarti di sini penjualannya juga beserta alokasi kerugian dari penjualannya. Jurnal penjualan piutang pasti semua juga udah tahu gitu ya, berarti kita tinggal masukin aja. Kas kita bertambah 3 juta, terus piutang kita berkurang sebesar 5 juta. Selisihnya itu yang dikuranginya adalah modal Ahmad, Haris, dan Agus sebesar yang alokasi yang telah tadi kita hitung. Yaitu 800.000, 800.000, dan 400.000. Terus yang kedua, penjualan persediaan dan alokasi kerugian dari penjualan. Nah, sama juga kas kita bertambah 7 juta, persediaan kita berkurang 10 juta. Terus yang telah kita hitung di laporan likuidasi tadi, si alokasi kerugiannya juga dimasukin dan mengurangi modal Ahmad, Haris, dan Agus. Terus yang ketiga, penjualan aset tetap dan alokasi kerugian dari penjualan. Kok begini? Kasnya 70 juta. Uh. 2 juta, 2 juta, 1 juta. Ini juga sama yang penjualan aset tetap. Kas, karena kita menjualnya 70 juta, berarti kas kita bertambah 70 juta. Terus si aset tetapnya berkurang sebesar nilai bukunya, yaitu 75 juta. Terus selisih kerugiannya dialokasikan dan mengurangi modal Ahmad, Haris, dan Agus. Sebesar 2 juta, 2 juta, dan 1 juta. Terus untuk pembayaran kewajiban, jurnalnya biasa. Kewajiban tukas atau account payable tukas juga bisa sebesar 42 juta. Terus pembayaran sekaligus modal kepada sekutu, berarti di sini modal Ahmad, Haris, dan Agus ya berkurang dan kasnya bertambah gitu. Modal sekutu. Jadi kan karena dibayar semuanya gitu ya si modalnya, dan sebenarnya nilai modal sama kasnya tuh sama aja gitu, maksudnya kas juga punya mereka gitu. Kayak di sini modal Ahmad, Haris, Agus berkurang, tapi kasnya juga berkurang gitu untuk mereka gitu karena dibayar langsung gitu. Karena kan saldonya harus nol ya semuanya pada akhirnya. Walaupun pada realnya Ahmad, Haris, dan Agus itu yang menerima uang gitu. Itu sih paling teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Dilanjut aja ya. Halo? Oh, ada kan suaranya? Iya, Teh. Iya, Teh. Oke, Iya, Teh. lanjut ke soal keduanya ya. Jadi yang di soal kedua ini asumsinya ada satu sekutu yang insolven. Nah, untuk yang soal 2 itu di sini ada persekutuan CDG yang telah memutuskan untuk melakukan likuidasi per tanggal 1 Desember 2016. Laporan posisi keuangannya itu adalah sebagai berikut. Terus ada informasi tambahan bahwasanya aset pribadinya itu tidak termasuk kepentingan modal persekutuan dan liabilitas pribadi dari masing-masing sekutu per 1 Desember adalah sebagai berikut. Jadi nggak ada yang insolven gitu, jadi semuanya solven kalau kekayaan secara pribadi gitu. Terus Candil dan Gedong membagi keuntungan dan kerugian itu dengan rasionya 30:25:45 dan seluruh aset non-kas dijual pada tanggal 10 Desember 2016 sebesar 260 juta. Disuruh buat laporan realisasi dan likuidasi persekutuan per tanggal 31 Desember 2016 dan jurnal yang diperlukannya. Yang pertama masih sama ya, kita masukin dulu saldo sebelum likuidasinya. Ini kita bisa satu ini, nggak usah dirinci, karena di sini kan dibilangnya langsung keseluruhan aset non-kasnya dijual. Jadi daripada kita buat satu-satu, sebenarnya kalau satu-satu juga nggak apa-apa. Kalau diminta yang di soalnya langsung semuanya, ya udah kita semua aja. Cuman kalau misalnya di soalnya kayak tadi, disebutin satu-satu, kita di sini buat tabelnya satu-satu gitu, ikutin instruksi soalnya aja. Jadi yang pertama biasa kita masukin dulu saldo sebelum likuidasinya. Untuk kasnya ada 25 juta, aset non kas sebesar 475 juta, itu kita jumlahin piutang, persediaan dan aset tetap. Itu jumlahnya ada 475 juta. Terus kewajibannya ada 270 juta. Dan modal Candil, Dawet, dan Gedong itu masing-masing 120, 50, dan 60 juta. Langsung transaksi yang pertama itu ada penjualan aset non-kas sebesar 260 juta. Berarti di sini kas yang kita terima itu sebesar 260 juta. Namun nilai si aset non-kasnya tuh saat penjualan adalah 475 juta. Berarti kita harus mengalokasikan kerugian lagi. Nah, kerugiannya itu sebesar selisihnya. Berarti selisihnya berapa tuh? Aduh, selisihnya berarti 215 juta. Nah, 215 juta ini dialokasikan sesuai persentase kepemilikannya. Untuk Candil 64.500 dari 215 juta kali 30%, Dawet sebesar 53.750.000 dan Gedong sebesar 96.750.000 hingga akhirnya saldo mereka untuk Candil itu masih ada 55.500.000 dan untuk Daud dan Gedong, nah ini mereka berdua jadi insolven karena mereka menanggung kerugiannya lebih besar gitu daripada uang yang mereka miliki gitu. Makanya di sini kita hilangkan kurungnya, artinya di sini mereka defisit gitu ya saldo modalnya. Terus untuk kewajibannya turun 270 juta dan kasnya pun bertambah menjadi 285 juta. Terus di sini kita itu bayar kewajiban dulu deh kepada kreditor. Kan kas yang kita punya 285 juta, oh masih bisa nih bayar kewajibannya kepada kreditor. Berarti kewajibannya berkurang 270 juta dan kewajibannya juga berkurang 270 juta. Jadi akhirnya saldonya itu setelah membayar kewajiban
Untuk kasnya masih ada 15 juta, terus aset non kasnya udah habis, kewajibannya juga sudah habis karena dijual. Terus saldo modalnya tinggal diturunin aja. Untuk Candil masih ada 55.500.000, Dawet masih 3.750.000 dan Gedong 36.750. Kan udah nggak ada kewajiban lainnya kayak hutang udah dibayarin. Terus yang lebih penting daripada pembagian kepada sekutunya tuh yang penting udah dibayarin kayak bayar kewajiban, terus lunasi, pokoknya yang ke pihak eksternal itu harus diselesaikan utama sebelum ke sekutu karena nggak ada lagi berarti di sini ada sekutu yang insolven, jadi sekutu yang solven harus mendistribusikan defisitnya gitu. Jadi karena kita bisa lihat gitu ya, yang kurangnya itu jumlahnya cuman 40.500.000. Ini ada di sini. 40.500.000 dan uang modalnya Candil tuh masih 55.500.000 gitu. Jadi sebelum menggunakan aset pribadinya mereka itu didistribusikannya dulu oleh sekutu. Kalau misalnya emang si Candilnya nggak sanggup, baru nanti diambil dari aset sama liabilitas pribadinya mereka gitu. Cuman karena di sini masih bisa ditutupin sama modalnya Candil di persekutuan, makanya di sini untuk distribusi defisit sekutu yang insolven langsung aja dikurangkan sebesar mereka kekurangannya gitu. Sekalian biar saldonya mereka juga nol kan. Makanya di sini saldonya Dawet karena mendapatkan distribusi dari Candil, makanya di sini saldonya ditambah sebesar 3.750.000 atau sebesar defisitnya si Dawet gitu. Begitupun juga Gedong. Di sini Gedong menerima distribusi sebesar 36.750.000 atau sebesar defisitnya dia. Sehingga nggak ada lagi nih defisit di saldo modal mereka berdua dan akhirnya saldo untuk Dawet dan Gedong pada akhirnya sudah nol gitu. Jadi mereka nggak akan dapat nanti distribusi kas gitu karena ya udah habis juga uangnya kan, udah ditanggung sama Candil gitu. Jadi di sini langsung modalnya Candil berkurang sebesar 40.500.000 atau sebesar saldo modal yang tadi didistribusikan kepada Dawet dan Gedong itu 40.100.000 gitu. Hanya di sini saldonya pada akhirnya untuk kasnya itu masih ada 15 juta dan untuk saldonya Candil setelah dikurangkan dengan distribusi kepada sekutu yang insolven juga sisa saldonya Candil sebesar 15 juta. Lalu kita langsung distribusi kas saja pada sekutu yang masih solven. Berarti kas yang ini langsung diberikan aja kepada Candil. Jadi saldo modal perusahaannya dia berkurang, tapi kan kasnya diberikan pada Candil. Makanya di sini saldo pasca likuidasinya semua udah nol gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum tahu. Belum. Oke. So, kita lanjut ke jurnalnya. Jurnalnya juga sama kayak tadi. Mau disatuin aja boleh karena kan keterangannya lagi-lagi petunjuk soalnya disatuin aja ya udah berarti sini kita langsung aja penjualan aset non kas dan alokasi kerugian dari penjualannya. Atas penjualan aset non kas itu kan tadi kita menerima kas sebesar 260 juta. Terus nilai aset non kasnya adalah sebesar 475 juta. Berarti kerugiannya ada di debit ditanggung oleh Candil, Dawet, dan Agus sebesar persentase kepemilikannya. Jadi si kerugian dikali persentase kepemilikan. Terus yang kedua itu ada pembayaran hutangnya atau kewajibannya kepada kreditor itu sebesar
270 juta. Jadi jurnalnya langsung aja kewajiban to cash atau account payable to cash sebesar 270 juta. Terus di sini ada jurnal distribusi defisit nih pada sekutu yang tadi insolven. Karena menggunakan modal candil, berarti di sini modal candil berkurang sebesar 40.500.000. Terus modal Dawud dan Agus di sini bertambah untuk menutupi kerugiannya sebesar 3.750.000 dan modal Agus juga sebesar 36.750.000. Lalu yang terakhir, karena masih ada sekutu yang solvent dan kas masih sisa, itu langsung membayarkan modal secara sekaligusnya kepada kepada Candil sebesar 15 juta. Gitu. Selesai deh. Sampai sini ada pertanyaan? Keseluruhan, untuk keseluruhan. Gak ada ya? Enggak, Teh. Ya udah tuh kalau kayak gitu mungkin asistensi untuk hari ini dicukupkan, tapi sebelum itu kita ini ya foto dulu kalau yang bisa on cam.